Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak open face ya. Hari ini open face. Sore hari ini saya mau menunjukkan nggak tutorial hari ini, tetapi mungkin sedikit penyemangat buat dulur-dulur semua, khususnya yang masih muda, masih nganggur kan, yang mungkin lagi bimbang tapi pengen ngerokok terus, pengen main Mobile Legends terus, pengen main PUBG terus, dan otomatis butuh kuota. Karena nggak mungkin terus-terusan kamu nongkrong di wifi, nongkrong di cafe untuk numpang wifi. Tapi nongkrong di cafe untuk numpang wifi juga tetap harus minimal pesen minumnya. Nah ini saya kualat tapi hari ini yang ngasih makan ibu. Ini adalah salah satu jenis bisnis keluarga yang masih skala rumahan. Kenapa disebut skala rumahan? Karena memang berada di belakang rumah. Nah, tapi apakah income-nya itu tidak bisa untuk dijadikan usaha pokok, Mas? Nanti saya akan jawab di sela-sela video. Sebelum itu saya mau memperlihatkan beberapa kandang yang sebelumnya sudah terreview. Di sini tempatnya adalah untuk kandang bejantan kita yang untuk proses inseminasi buatan atau untuk pacek. Nah, terus ruang produksi ini adalah gudang ruang produksi, di mana di situ ada alat tetas. Nah, alat tetas di sini kandang box untuk pembesaran ini yang progres buat indukan, dan sisa-sisa kiriman DOC yang cacat-cacat sebagainya saya besarkan di sini. Nah, di samping sini lagi ini adalah kandang transit untuk setelah dia masuk mesin tetas, kita transit di situ untuk sebelum kita distribusikan, supaya dia lebih kuat dulu dan benar-benar siap untuk kita kirim. Setelah dari kandang itu, bisa rekan-rekan contoh, sudah ada di video sebelumnya, ini untuk kandang pembesaran. Ada juga lagi kandang pembesaran yang sebelah sana, ini juga untuk kandang pembesaran. Yang itu sistem panggung 2 tingkat, yang ini sistem postal, atau bisa juga di sistem semi panggung. Nah, seperti ini. Dan produksinya mana? Produksinya di belakang saya. Tentunya akan lebih tertata. Kenapa? Jadi mekanismenya tersusun rapih, dari produksi ke penetasan, ke kandang DOC, ke kandang pembesaran. Kenapa harus seperti itu, Mas? Sebenarnya kan sampai cukup saja menetaskan saja, DOC-nya tinggal dijual. Di samping saya menampung untuk, karena DOC nggak mungkin menetas pas dengan 10 box nih, berarti 10.020 ekor, karena per box saya lebihin 2 ekor. Kan nggak mungkin menetas begitu. Jadi sisa-sisanya tetap saya besarkan. Ada juga lagi yang cacat. Nah, karena kalau berurusan nyawa bukan hak kita, jadi tetap tak rawat sampai dia mau hidup apa mati, itu urusan yang kuasa. Setelah itu kita lihat kandang DOC, kandang pembesarannya, sudah lihat ini dan sebagainya. Setelah itu kita akan membahas kandang yang di belakang ini nih. Kamu pasti pingin. Ya, kita lihat ya. Oke, dulur-dulur semua peternak di seluruh Indonesia. Ini adalah kandang baterai atau kandang indukan di kandang peternak muda. Mungkin sebelumnya karena malam, dulur-dulur nggak berapa terlihat ya karena malam. Nah, ini saya syuting untuk yang siang hari supaya lebih terang. Di sini ada beberapa kelompok usia rekan-rekan. Ini adalah usia 3 bulanan. Nah, ini dere istimewir ini. Nah, ini usia 3 bulanan. Mas, kok ada yang baru nih? Apa yang baru kalau rekan-rekan teliti ini yang baru? Yang baru adalah palaronnya. Oh, kok salah meneh ngomong palaron. Pokoknya ini ya pipa air. Ini saya ganti yang lebih tebal. Tadinya yang putih tipis seperti ini, saya ganti lebih bagus. Karena apa? Kadang ketika kita ngasih makan dia nggak sabar, diinjek-injek pecah. Kemarin terakhir pecah, akhirnya saya rubah dengan yang bagus seperti ini. Ini adalah indukan yang usia 3 bulan, dulur-dulur. Nah, ini warnanya itu abu-abu, ini hitam, ini leher merah, abu-abu leher merah. Ini belerik-belerik kan, hitam.
Ini abu-abu leher merah lagi. Nah, istimewir warnanya cantik sekali. Ini karena di kandang baterai saja tidak terlihat semok usia 3 bulan. Kalau di luar semok banget. Nah, ini sama. Ini usia yang ini 3 bulan sama. Nah, ini cantik banget. Saya seneng nggak tahu ngapa ya. Saya seneng dengan warna-warna yang abu-abu seperti ini. Cantik dilihat. Nah, warnanya ada yang merah. Yang putih, Mas, kok nggak ada yang putih? Yang putih lumayan jarang ya. Yang putih paling sisa beberapa ekor. Nah, ini adalah yang usia 5 bulanan lagi belajar bertelur. Nah, ini yang gede. Ada soal jengger, ada yang jenggernya beruel-beruel kayak apa ngene iki, kayak mie instan gini. Ada yang lebar, ada yang jengger pendek. Soal jengger bervariasi tuh. Ada yang jenggernya panjang banget. Nah, ini mulai belajar bertelur. Nah, telurnya ini nanti terlihat lebih bagus lagi ketika sudah semuanya bertelur. Waduh, kamu jelas pingin. Nah, ini yang jembres. Untuk saat ini produksi telurnya nggak tahu ya, karena dia kemarin kan silangnya silang Bangkok. Ketika silang Bangkok ya hasilnya seperti ini, karena bukan genetik petelur. Jadi kemarin sempat bertelur tapi pecah. Karena mungkin berat badannya besar, terus dia telurnya diduduin jadi pecah. Untuk saat ini belum bertelur lagi. Nah, ini saya seneng-seneng yang seperti ini. Ayam yang bentuknya seperti ini. Ini telurnya nggak putus-putus, bisa tiap hari telur nanti kalau bertelur. Ciri-ciri ini ayam istimewir ini menurutku ini. Terserah orang lain mau nganggap apa, tapi menurutku ini ayam yang... Nah, ayam yang warna merah kayak gini juga cantik, seneng aku nih. Mulai belajar bertelur, wajar kalau lagi mulai pembelajaran bertelur dia kecil. Jadi jangan kaget, Mas, ayamku udah mulai bertelur tapi telurnya kecil. Wajar, proses. Jadi proses. Nanti kalau sudah usianya membesar menua, jadi akan tambahnya usia dia akan tetap ini. Nah, ini sama. Yang tingkat sini usia 5 bulanan, yang sini juga 5 bulanan, yang atas ini 3 bulan. Nah, ini cantik-cantik warnanya. Ini juga warna-warna. Sebenarnya ini akan lebih bagus lagi rekan-rekan ketika kandangnya postal dengan media kering yang bagus. Bulu ayamnya itu akan lebih klimis kalau kata orang Jawa. Jadi dia mengkilap. Wah, dilihat cantik banget kalau dilihat. Yang kayak apa warna-warna begini ini kelihatan bisa klimis, cantik-cantik. Nah, apalagi yang begini-begini. Yang leher-leher merah warna abu-abu itu, wah, kamu powing ini istimewanya cantik-cantik ini. Nah, ini karena dia ruang geraknya terbatas dan dia tidak pernah mandi pasir atau mandi tanah, jadi nggak seberapa meling, tapi ini sudah bagus lah. Terus juga bisa dilihat ketika bulu ayam itu kusam, berarti bisa diindikasikan ayam itu lagi terserang cacing. Nah, ini kan bulunya walaupun dengan kandang situasi seperti ini masih meling-meling toh. Nah, lehernya perak-perak kan. Pengen kamu rek. Terus saat ini saya berhenti dulu menjual DOC karena setelah nanti acara saya mau insya Allah doakan buat kandang yang besar supaya nanti agen-agen yang mau dari Palembang. Jadi saya bukan antara saya langsung sama petaninya, jadi biar agennya. Karena apa harus agen? Karena agen sudah mempunyai relasi yang bagus dari baik panenannya. Kalau untuk saat ini memang saya masih angkat tangan untuk panenannya. Jadi saya mau memanfaatkan agen-agen tersebut supaya panenannya bisa di cover oleh agen-agen tersebut. Nah, ini tapi ada yang lucu. Ini kalau nggak salah keselip. Nah, loh, apa iki sing diomongi bapakku lanang rek ya? Tapi kok ngendok. Nah, ini lihat jenggernya tuh udah siap kawin. Nah, mekrok. Jenggernya panjang banget kayak jago. Nah, ini yang sudah usia 6 bulanan, sudah produksinya sudah mulai lancar. Kamu kalau lihat ayam yang bening, mukanya bersih kayak gini jelas pengen, nggak mungkin nggak pengen, matanya cerah. Nah, ini mengindikasikan alhamdulillah ayam kita dikasih kesehatan oleh yang kuasa. Loh, Tek, kowe ngopo, Tek? Arek kendok. Oh iya, mau bertelur. Nah, kan ini apa ada yang bertelur berdiri, no bablas. Duh, bismillah. Oh, ampuh rek ra pecah. Tuh, lagi produksi jago telur sama broilernya. Astagfirullahaladzim, kaget ya. Nih. Nah, seperti ini. Ini ya, ini adalah ayam Arab murni. Nah, ini ayam Arab murni. Ini murni ayam Arab. Tuh.
posturnya tetap beda kan. Gede ayam yang buatan kita. Oke. Apalagi yang model ini, tonglor ini. Nih tonglor. Wah, istimewa banget nih, semok banget ini rekan-rekan. Nah, warnanya. Nah, ini ayam Arab murni nih, kecil ini. Ini murni ayam Arab. Saya waktu yang rugi 30 juta itu ada sekian ekor yang saya sisakan. Karena ini unik, buntung, nggak punya ekor. Ini telurnya beda. Harusnya telur ayam Arab yang biasanya itu ciri khasnya apa? Putih sekali. Kok Mas kok punya sampean nih sama telur ayam kampung? Saya bedakan. Yang kampung buatan kita. Warnanya sama. Bisa mengkelabui, ini bisa banyak. Tapi orang tidak banyak yang tahu bagaimana cara membuat warnanya bisa seperti ini. Ini faktor daripada pakan dan nutrisi yang terjaga. Terus penggunaan vitamin bagaimana Mas? Saya tetap pakai X stimulan biasa. Kalau kira-kira mungkin habis ayam begini, ayam habis sakit indukan, tak kasih vitamin dulu, biasa kita obati. Setelah dia pulih pasti drop Mas. Setelah sakit kok produksinya turun. Baru kita masukkan vitamin dosis tinggi yaitu Fortevit. Harganya memang lebih mahal daripada X stimulan, tapi Fortevit itu mendongkrak supaya produksi telurnya cepat kembali seperti semula. Jadi rekan kalau sudah pernah mengalami penurunan produksi telur, pakailah vitamin Fortevit nih. Nih kalau kamu lihat kayak gini bentuknya tuh kayak ayam jago kan, gagah tinggi seperti ini. Siapa yang tidak pengen? Ini sebenarnya karena tidak terekspos saja sih rekan-rekan. Ayam saya juga kadang kalau ada kandang saya buatkan rapih dari bajaringan, manis banget dilihat. Bukannya saya membanggakan ayam saya, tapi nantilah suatu saat ketika saya sudah buat kandang tak videokan, kamu pasti tahu bagaimana semoknya si Mbak Istimiwir ini semua ini kan. Walah, kamu jelas ya pengen. Dan saya juga senang-senang yang model begini, yang model kaki putih, terus bulunya itu banyak jintik-jintiknya, itu senang banget saya ngeliat, cantik banget. Nah, begini. Kamu apa enggak pengen punya usaha seperti ini? Jelas pengen. Tapi rekan-rekan, percayalah semua itu membutuhkan proses, enggak langsung saya brek seperti ini, enggak. Pahit manis sudah saya alami, yang ini juga saya bangun enggak kayak membalikkan telapak tangan gini, enggak, melalui proses beberapa tahun juga. Untuk saat ini Mas, bagaimana tolong semangatin saya. Mulailah dengan hal terkecil dulu, apa? Belajar pembesaran. Ketika Anda sudah lulus belajar pembesaran, baru silahkan Anda bisa seleksi dari DOC tersebut untuk dijadikan indukan. Memang produksinya akan kalah ketika dengan breeder-breeder yang mempunyai parent stock. Seperti ini, parent stock. Ini ya, grand parent stock ini biang. Grand parent stock punya anak namanya parent stock. Parent stock punya anak namanya final stock. Yang biasa dijual di DOC sekeliling itu final stock sebenarnya. Kayak DOC ayam petelur, DOC ayam Arab, DOC ayam KUB, itu sebenarnya judulnya adalah final stock. Atau bisa jadi juga anaknya dari final stock lagi, anaknya final stock lagi. Sebenarnya kurang bagus. Kok kenapa tidak merekomendasikan anak dari final stock? Yang final stock saja untuk dibuat induan saya juga sebenarnya kurang merekomendasikan, apalagi anaknya dari final stock tadi wes kurang bagus lah kualitasnya. Memang rekan-rekan, yang parent stock itu memang tidak semua orang untuk menjual jenis apapun itu keluarnya akan lebih susah daripada jenis final stock ke bawah. Parent stock saja sudah jadi rebutan, apalagi grand parent stock. Kenapa orang berburu grand parent stock? Karena ketika mempunyai grand parent stock, dia akan bisa menciptakan parent stock banyak ini. Bisa. Tapi kalau ketika orang pura parent stock, kalau orang itu pinter, cara menjadikan dia anakannya nanti setara dengan parent stock ada juga triknya. Dengan pemurnian dan sebagainya. Inbreed itu sebenarnya perlu, tapi gunanya untuk apa? Gunanya untuk memurnikan. Inbreeding itu bukan, maksudnya perkawinan sejenis bukan sedarah loh ya. Kalau yang inbreed sedarah itu maksudnya satu letting, satu tetasan, itu namanya sedarah, sejenis sedarah. Kalau inbreed yang untuk memurnikan lagi jenis ayam yaitu inbreed, maksudnya begini, KUB dengan KUB. Nah itu namanya inbreeding. Sebenarnya ayam yang bagus itu adalah ayam yang crossbreed atau ayam silangan. Ayam pembesaran pun sebenarnya
Tapi ini krusial saya ngomong ini. Sebenarnya bagusnya adalah yang crossbreed atau silang kawin silang. Apa? Karena dua genetik yang berbeda bertemu akan menimbulkan genetik yang bagus. Ketika dia inbreed atau satu jenis itu kurang bagus. Tapi ini ya terserahlah kamu mau nganggap apa. Makanya kenapa kok saya silangkan dengan ayam Bangkok. Di samping melahirkan untuk postur, saya juga mengambil crossbreednya supaya genetiknya bagus. Kalau saya nggak perlu ayam Bangkok, apakah bisa mas pakai? Ya, bisa aja. Ini sejenisnya yang saya buat induan, ada jantannya kok yang di sana yang pernah saya buat itu. Nggak perlu saya beli ayam Bangkok, tetapi itu nanti judulnya inbreed. Makanya sih saya kok ngapa mas pakai Bangkok gitu. Judulnya sama dong kayak ayam Joper. Alah, wes ruwet kalau ngomong karo wong Klatak, wong alot kayak ngono. Jadi gitu, dulur-dulur semuanya ya, sedikit penyemangat di sore hari ini supaya terbangun semua yang muda-muda nih ya, jangan nganggur. Anda pasti perlu rokok, perlu paket untuk main PUBG. Jadi tidak mungkin Anda nongkrong di kafe terus menumpang wifi. Jadi ciptakanlah sedikit demi sedikit apa yang mungkin menjadi basically Anda. Mau Anda ternak kambing, mau Anda ternak kelinci, yang kira-kira itu hobi itu menghasilkan. Kenapa ini bisa berkembang saat ini dan kenapa ada orang yang berkembang, ada orang yang sukses dan ada orang gagal. Yang paling mantep itu adalah ketika usaha, hobi dijadikan usaha. Contohnya apa? Nih hobiku ayam, ku jadikan usaha, pasti akan berhasil. Hobi main bola, enak mana? Hobi main bola, digaji mana? Itu pasti kebanyakan berhasil. Hobi melihara hewan, main hewan akan berhasil. Hobi sabung ayam, ya mungkin bisa merawat ayam, tapi janganlah kalau yang sabung ayam berhentilah. Kita cari yang halal-halal aja. Karena itu masuknya ke judi. Kenapa saya nggak ternak itu? Sebenarnya mas, ngapa sampean kan bagus nih ngerawat ayamnya, saya lihat. Kenapa nggak beli ayam mahal-mahal itu mas? Kan harganya beda mas sampai netesin satu paling cuma kejual 8.000. Kalau ayam yang mahal aduan itu satu aja baru netes bisa ratusan ribu mas. Ya cuma pertanggungjawaban nanti karena pertanggungjawabannya kita nih nggak di sini, di akhir nanti bonyok nanti kita. Oke gitu dulu dulur-dulur. Yang penting kita masih di jalur yang namanya halal, jangan malu. Orang yang tahu saya sudah saya jelaskan bahwa saya ada punya penghasilan dan gaji pokok, tetapi saya tidak menjadikan itu sebuah halangan untuk saya berusaha. Ketika itu halal, jangan malu. Oke, Istimewir. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Istimewir.